Wabarakatuh. Halo teman-teman semua gimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman tetap dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, teman-teman lancar selalu ya ini saumnya menjelang hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Oke. Walaupun kita off gitu ya, libur, tapi e-learning kita tetap berjalan. Jadi teman-teman wajib banget menyaksikan video ini ya. Video di minggu ini tetap wajib untuk teman-teman simak dan juga semua eee, semua menu gitu ya, ibaratnya semua bab, semua tema yang ada di dalam e-learning-nya, teman-teman harus banget dan wajib banget mengerjakan walaupun kita tidak ada pertemuan secara telekonferensi ya. Jadi teman-teman wajib mengerjakan gitu ya. Tapi tenang, saya tidak akan memberikan yang susah-susah, yang sulit-sulit, insya Allah semuanya mudah dan gampang semua, dan semuanya bisa disesuaikan sama teman-teman ya. Oke, ini adalah minggu yang keenam teman-teman, ini minggu yang keenam, dan sama seperti sebelum-sebelumnya, kita punya dua topik ya, kita punya dua topik, dan topik yang pertama ini kita akan membahas tentang kalimat ya. Kalimat ini bukan hal yang asing lagi pastinya ya buat teman-teman gitu ya. Bukan hal yang asing lagi. Lalu kemudian yang saya mau tanyakan adalah apa sih sebenarnya teman-teman kalimat itu gitu ya. Kalau minggu kemarin kita sudah berbicara mengenai kata, kita juga sudah berbicara mengenai suku kata. Ternyata suku kata itu suku kata ya, itu ternyata ada yang ya ada yang lain yang membuat si ada komponen gitu ya, ada komponen untuk membuat si suku katanya itu gitu kan. Nah, sekarang kita naik lagi nih ke step yang berikutnya, yaitu adalah kalimat. Apa sih teman-teman sebenarnya kalimat itu setelah kemarin kita mengerti tentang kata gitu ya, istilah, kemudian ungkapan. Nah, sekarang kita kenalan lagi nih sama, sebenarnya nggak baru karena pastinya teman-teman sering banget mendengar ini. Kalimat apa sih teman-teman? Oke, jadi kalimat itu teman-teman sebuah gagasan. Gagasan yang berbentuk gagasan yang terdiri dari gabungan ya, kan gabungan-gabungan kata gitu ya. Gabungan-gabungan kata yang dia itu bisa secara lisan ya, bisa secara lisannya berbentuk secara lisan atau secara tulisan ya, atau secara tulisan, dan dia bersifat predikatif ya. Jadi dia bersifat predikatif dan dia mempunyai gagasan. Jadi di dalam sebuah kalimat itu teman-teman pasti ada yang namanya gagasannya, ada yang hendak, ada yang mau ingin disampaikan dari si sebuah kalimat ini, dan dia bersifat predikatif. Predikatif itu biasanya kebanyakan memiliki predikat atau memiliki kata kerja ya, itu teman-teman ya, itu secara garis besar ya. Nah, terus atau ini lagi, kalimat itu sebenarnya adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Jadi dalam sebuah kalimat itu yang seperti ada informasi yang hendak disampaikan. Jadi kan kalau kata tuh kecil, baju ya, misalnya cuma baju, kemudian kerudung, yang kemarin saya bilang kacamata gitu, kacamata saja sudah lebih dari satu kata ya. Ya, apa maksudnya kan belum, tapi kalau misalnya kalimat saya memakai baju, jadi yang ingin disampaikannya adalah memang saya memakai baju ya. Jadi kalimat itu gagasannya, pikirannya lebih utuh lagi ya. Nah, kalimat itu tentunya karena bahasa itu bisa diungkapkan secara verbal dan nonverbal, maka kalimat itu bisa dalam bentuk lisan dan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi pemikirannya tuh sudah utuh. Jadi kalau teman-teman bikin kalimat itu berarti teman-teman sudah bisa mau menginformasikan satu informasi yang khusus yang benar-benar bisa tersampaikan. Oke, nah terus nih teman-teman, apa sih sebenarnya yang membuat kalimat itu berbeda gitu ya dengan kata? Misalnya apa sebenarnya yang membuat kalimat itu berbeda dengan kata? Yang membuat berbedanya adalah kalau secara lisan maka kalimat itu ada dengan intonasi yang naik, turun, keras, lembut, dan ada jedanya ya. Itu untuk yang
lisan. Jadi ada perbedaannya. Kan kalau suku kata baju ya, kemudian kerudung. Tapi kalau saya memakai kerudung itu terlihat ada jedanya. Saya memakai kerudung. Ibu memanggil Ani dengan berteriak, itu kan ada naik dan turunnya, ya itu adalah bentuk kalimat. Tapi kan kalau kata seperti yang kemarin ya cuma sedikit-sedikit doang. Nah kemudian satu kata kan. Nah, kemudian kalau misalnya ada juga intonasi akhir gitu ya. Biasanya kalau di intonasi akhir kalau misalnya kita membuat kalimat perintah itu akan tinggi gitu ya. Nah, kemudian kalau dalam bentuk tulisannya nih teman-teman ya, kalau di dalam bentuk tulisannya itu kalau kalimat itu ada tanda koma, ada tanda titik, ada tanda tanya dan juga ada tanda seru, tanda tanya untuk kalimat bertanya, tanda seru untuk bentuk perintah. Dan kalau koma itu biasanya jeda. Nah, kalau titik biasanya mengakhiri kalimat. Itu yang membedakan kalimat dengan kata. Nah, kemudian kita juga harus berkenalan dengan yang namanya unsur dalam kalimat. Unsur dalam kalimat itu biasanya kita kenalnya adalah SPOK gitu ya. S itu jelas, S itu adalah subjek gitu ya, teman-teman. S itu adalah subjek. Subjek itu adalah apa yang akan diceritakan dalam kalimat. Jadi, teman-teman mau menceritakan apa? Kalau predikat itu kalau P adalah predikat. Nah, kalau predikat itu biasanya yang memberikan informasi bagaimana dan mengapa. Ya, kemudian kalau O adalah objek. Nah, objek ini biasanya menandai benda biasanya ya, teman-teman, benda yang dipekerjakan oleh subjek seperti tadi saya memakai baju. Subjeknya tuh saya, jadi yang mau diceritakan tuh saya ya, predikatnya itu yaitu memakai gitu ya, kata kerja gitu kan. Nah, terus objeknya itu adalah baju. Nah, kalau pelengkap, nah ini pelengkap itu teman-teman tidak harus selalu ada dalam sebuah kalimat, namanya juga pelengkap. Nah, pelengkap itu biasanya berbentuk kata kerja yang ditambahkan imbuhan ber dan imbuhan ke-an, seperti ke-annya tuh ibaratnya sebenarnya kehilangan atau kedatangan. Jadi ini pelengkap tidak harus ada. Atau juga ada terakhir ada keterangan ya. Keterangan pun tidak wajib. Dia hanya bersifat menambahkan informasinya saja, seperti keterangan waktu, keterangan tempat gitu, cara, sebab dan juga tujuan. Jadi sebenarnya yang pasti harus ada adalah SPO gitu ya. P dan predikat dan keterangan itu memang hanya pelengkap ya. Keterangan bisa keterangan waktu, keterangan cara, syarat, sebab dan juga tujuan. Jadi itu teman-teman yang paling penting adalah ada SP dan O, subjek, predikat dan objek gitu ya. Harus ada kata kerjanya. Tapi bukan berarti jadi kalau misalnya cukup SPO saja sudah cukup dibuat kalimat, sudah bisa disebut kalimat. Tapi kalau ada pelengkap dan juga keterangannya itu akan lebih baik. Nah, itu aja teman-teman pengertian kalimat dari saya yang singkat. Jadi ingat ya, kalimat itu satuan terkecil dalam bahasa yang merupakan gabungan kata gitu, yang dia itu mempunyai sebuah gagasan, punya suatu informasi yang ingin disampaikan sama si pendengarnya. Oke teman-teman, sekian videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa selesaikan semua ini guysnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.